Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my new YouTube channel yang gue kasih nama Caca Somantri. Dari mana nama YouTube channel gue Caca Somantri? Yaitu dari nama gue sendiri. Nama gue Caca Somantri. Ya, di channel YouTube gue akan membahas hal-hal yang terjadi di masa lalu alias sejarah, karena sejarah itu adalah guru kehidupan. Ya, sejarah itu bukan sekedar hobi. Sejarah itu penting. Sejarah itu wawasannya para raja. Bukan raja yang keren kalau dia nggak menguasai sejarah. Jadi sedikit-sedikit gue akan bahas tentang kejadian-kejadian bersejarah yang semoga bisa menginspirasi gua dan kita semua dalam menjalani kehidupan. Oke, kurang lebih sebulan terakhir lah ya, itu kita lagi gencar-gencarnya, lagi viral-viralnya kita dengar di sosmed tentang yang namanya Hagia Sophia. Katanya Hagia Sophia nih jadi masjid lagi setelah 85 tahun jadi museum. Nah, apa sih ngaruhnya buat kita? Nah, sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau suujon dulu nih sama lu. Gue mau suujon dulu. Lu tahu Hagia Sophia baru-baru ini gara-gara viral apa udah tahu dari dulu? Kalau versi suujon gue, 70% dari lu itu nggak tahu Hagia Sophia tadinya. Taunya pas viral-viral aja sekarang. Tapi wajar sih. Wajar banget karena sejarah Islam itu lagi ditutup banget sama mereka, dalam tanda kutip mereka. Buktinya apa? Buktinya gini. Kita SD belajar sejarah. Apa yang kita pelajarin? Sejarah kerajaan Majapahit. Sejarah kerajaan Kutai. Terus Napoleon Bonaparte. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Itu yang kita pelajarin. Penting gak sih itu? Penting juga. Tapi sejarah Islam gak ada di buku pelajaran. Salahuddin Al-Ayyubi ada gak di buku pelajaran? Gak ada. Siapa tuh? Gak tahu. Ditutup. Muhammad Al-Fatih ada di buku pelajaran sekolah kita? Gak ada. Itu buktinya. Sepenting itu sejarah Islam sampai mereka menutup sejarah itu rapat-rapat. Dan generasi kita sekarang nggak tahu orang-orang itu. Oke, sekarang gue mau bahas Hagia Sophia. Apa ngaruhnya Hagia Sophia jadi masjid lagi buat kita? Kita nggak pernah kesana. Bahkan kita juga nggak punya rencana buat kesana. Terus ngaruhnya apa? Untungnya di mana? Semoga setelah gue coba bantu jelasin apa yang gue tahu, semoga bisa mengubah mindset kita sehingga kita bisa berpikiran bahwa Hagia Sophia jadi masjid lagi itu penting banget. Asli penting banget. Hagia Sophia itu dibangun tahun 537 Masehi. Dia berada di wilayah Konstantinopel, Romawi Timur. Di bawah kekuasaannya raja waktu itu namanya Heraklius. Mungkin lu pernah dengar ya, Heraklius. Nah, itu tahun 537 Masehi. Itu negara paling top, paling besar pada saat itu. Terus pas Rasulullah hidup, di tengah-tengah perang Khandaq, Rasulullah bersabda bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian, maksudnya oleh umat Islam. Itu sabdanya, itu hadis. 800 tahun kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kayak gitu, terbukti kota Konstantinopel yang di dalamnya ada Masjid Hagia Sophia, yang di dalamnya ada gereja Hagia Sophia, itu takluk 800 tahun kemudian, ditaklukkan oleh yang namanya Sultan Mehmed II alias Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masuk setelah menang perang ya, dia masuk ke gerbang Konstantinopel untuk pertama kalinya. Dia sujud syukur, terus dia mengambil segenggam tanah dari tanah Konstantinopel, terus dipurulukin sama dia ke atas kepalanya.
sambil ngomong, Rasulku tidak pernah berbohong. Jadi Rasul bilang takluk, akan takluk pasti. Setelah itu dia langsung menuju ke pusat kota, yaitu Gereja Hagia Sophia. Itu bangunan paling megah di dunia saat itu. Paling megah di dunia saat itu bangunan itu ya Hagia Sophia. Dia masuk, dia buka pintunya, dia kaget. Di dalamnya banyak anak-anak, orang tua sama wanita Konstantinopel yang lagi ngumpet ketakutan. Karena negaranya udah kalah perang, baru aja kalah perang, dia ngumpet ketakutan. Mereka mikir umat Islam pada saat itu akan balas dendam, karena di tahun-tahun sebelumnya itu umat Islam di Spanyol baru diusir ya, dibantai habis-habisan diusir di Andalusia. Tapi ternyata enggak. Al-Fatih langsung speech di depan para wanita dan anak-anak dan orang tua Konstantinopel. Negara kalian telah takluk. Apabila kalian masih ingin tetap tinggal di sini, silakan, properti kalian tidak akan kami rusak, tidak akan kami ganggu. Dan kalian menjadi bagian dari warga negara kami. Kalau kalian nggak mau tinggal di sini, silakan keluar dari kota ini. Pengawal saya akan mengawal kalian sampai ke tempat yang aman. Tapi satu yang saya minta, gereja ini, Hagia Sophia, diganti menjadi masjid. Nah, itu pagi tuh, mungkin sekitar jam 9 lah, anggap ya. Sorenya pas asar, udah kelar jadi masjid, saking seriusnya, saking niatnya. Soalnya orang kalau kerja serius cepet. Di hari yang sama, asar udah jadi masjid, berubah. Langsung azan pertama di Hagia Sophia. Itu sejarah. 482 tahun kemudian, berarti tahun 1935, ya baru-baru 90-an tahun yang lalu. Pada saat itu Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Islam udah runtuh, udah kalah. Terus si Hagia Sophia itu kan jadi di wilayah Turki ya, jadinya. Terus si Hagia Sophia itu dirubah jadi museum oleh seorang penganut sekulerisme yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dia mengubah Hagia Sophia jadi museum, sekaligus dia mengubah Turki menjadi negara yang sekuler. Nilai-nilai Islam di Turki itu banyak yang dihapus, banyak banget. Misalnya larangan berhijab di tempat umum. Terus sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah penghafal Quran banyak yang ditutup. Sehingga mengubah Turki secara keseluruhan menjadi negara yang sekuler. Itu tahun 1935. 85 tahun kemudian, sekarang 2020, 24 Juli, sang presiden Turki yang bernama Recep Tayyip Erdogan akhirnya dia mengubah lagi Hagia Sophia jadi masjid. Dan kemarin nih 24 Juli sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Dan sekarang kita bisa berbangga bahwa Hagia Sophia sekarang udah jadi masjid lagi. Kenapa penting? Karena Hagia Sophia simbol kejayaan Islam di masa lalu. Simbol itu penting banget. Gue punya 2 bukti yang menunjukkan bahwa simbol itu penting. Yang pertama, lo tahu kan pasti Illuminati. Illuminati itu simbolnya ada di mana-mana. Masuk ke dalam game, masuk ke dalam film kartun, masuk ke dalam uang, masuk ke dalam perusahaan-perusahaan. Itu simbol-simbolnya. Segitu pentingnya simbol bagi mereka sehingga mereka menyebarkan simbolnya di mana-mana. Jadi simbol itu penting. Yang kedua, bendera Indonesia misalnya, ada yang bakar, marah nggak kita? Marah. Kan itu cuma kain doang biasa. Iya, tapi itu simbolnya. Itu yang bikin kita marah. Simbolnya dibakar. Jadi, ketika simbol kejayaan Islam di masa lalu diganti jadi museum, jadi kalau masuk ke situ harus bayar tiket, kita harus marah. Dan ketika sekarang udah dikembalikan lagi menjadi masjid, kita harus bangga. Sekian cerita dari gua. Jadi, pelajarilah sejarah, dan sejarah akan mengajari kita. Assalamualaikum. Caca Somantri.